Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, siapa yang mau pimpin doanya? Baik, Bu. Ya, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Nah, kali ini untuk lebih mengakrabkan kita, bagaimana kalau kita perkenalan dulu ya, Nana? Oke. Nah, perkenalannya itu sebentar diawali dengan tepuk pramuka, kemudian kalian menyebutkan nama, alamatnya di mana, dan makanan favoritnya ya. Paham? Paham. Oke, dimulai dari ibu ya, Nak ya. Ya. Nah, perkenalkan nama saya Ibu Eka. Saya tinggal di BTN Ayu Frida, dan makanan favorit saya bakso. Oke? Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Munira Umaria. Saya tinggal di Jalan Kenari. Makanan favorit saya udang asam manis. Perkenalkan, nama saya Saskia Kusnotolima. Alamat saya Jalan Jambu. Makanan favorit saya mie pangsit. Perkenalkan, nama saya Adelia Febriansi. Alamat saya Jalan Kusuma Bangsa. Makanan favorit saya bakso. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Febriansyah. Saya tinggal di Jalan Indur Lama. Makanan favorit saya kue tiam goreng. Perkenalkan, saya Ari Nurman, saya tinggal di Lodro, makanan kesukaan saya bakso. Perkenalkan, nama saya Ismail Chang. Saya tinggal di Jalan Dr. Muhammad Hatta. Makanan kesukaan saya mie ayam. Perkenalkan, nama saya Nadia Khadijah. Alamat saya Jalan Cendana. Makanan favorit saya nasi goreng. Perkenalkan, nama saya Nilam Sari. Alamat saya Jalan Desa Desa Salim. Makanan favorit saya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Syed Haji. Alamat Desa Mengenai. Makanan favorit saya daging. Oke, semua sudah saling memperkenalkan diri ya. Jadi sudah saling mengenal anak-anak. Sudah, Bu. Oke, bagaimana kalau ibu mereview ya untuk mengetahui apakah kalian mengingat nama masing-masing dan alamat serta makanan favorit temannya ya? Ya, Bu. Oke, sekarang ibu tunjuk ya. Nadia, coba sebutkan tempat tinggal Fadel dan makanan favoritnya. Tempat tinggal Fajar Jalan Lama. Makanan favorit mie ayam. Bagaimana Fadel? Salam, Bu. Oke, betul Fadel? Ya, Bu. Betul? Ya, Bu, betul. Oke. Sekali lagi ya. Sekarang Arvin, coba sebutkan tempat tinggal Nadia dan makanan favoritnya. Nadia tinggal di Jalan Cendana, kemudian makanan favoritnya yaitu nasi goreng. Oke, betul Nadia? Sekali lagi. Mutiara, coba sebutkan tempat tinggal Arvin dan makanan favoritnya apa tadi? Tempat tinggal Arwin di London. Makanan favoritnya itu bakso. Oke, betul Arvin? Nah, berarti kalian sudah saling mengenal ya satu sama lain ya? Oke, baik, kita mulai ya. Nah, di sini ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatannya, yaitu bimbingan kelompok. Nah, apa kalian sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Oke.
Oke, dijelaskannya, bimbingan kelompok adalah salah satu layanan yang diberikan kepada peserta didik secara berkelompok seperti ini ya. Yang di sini ibu sebagai pemimpin kelompoknya ya. Gunanya itu untuk memberikan informasi guna membantu peserta didik dalam menjalani keputusan yang tepat mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan cara memanfaatkan dinamika kelompok seperti ini ya. Oke, sampai di sini paham kan anak? Oke, baik. Nah, ya, untuk menambah semangat kalian pada kelompok hari ini, ibu punya satu permainan ya. Namanya itu permainan konsentrasi. Nah, kata kuncinya yaitu ikuti apa yang saya lakukan dan jangan ikuti apa yang saya katakan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, kita mulai ya. Ibu beri contoh seperti ini. Kalau misalkan ibu memegang mulut, lalu ibu mengatakan kepala, kalian harus mengikuti memegang mulut. Oke, jadi ikuti apa yang saya lakukan dan jangan ikuti apa yang saya katakan. Bisa kita mulai anak? Bisa. Oke. Ibu mengatakan pegang telinga. Oke, konsentrasi ya. Pegang kepala. Kalau ada yang salah ibu suruh menyanyi ya adanya. Oke. Pegang dagu. Pegang mata. Oke, semua sudah konsentrasi ya kakinya. Nah, sekarang dalam kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini kita akan membahas satu topik ya namanya. Nah, topik ini berdasarkan hasil tabulasi daftar seleksi masalah bahwa kalian ini di tempat ini, di kelompok ini masih ada yang belum atau kalian di sini belum bisa mengatur waktu ya. Nah, ibu simpulkan itu topik kita hari ini yaitu tentang manajemen waktu. Oke, di mana dalam bimbingan kelompok kita hari ini terdapat tujuan ya. Tujuannya itu yang pertama, kalian mampu menganalisis pentingnya manajemen waktu. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi cara mengatur waktu yang baik. Kemudian kalian mampu menghubungkan antara manajemen waktu dengan prestasi belajar. Nah, sampai di sini paham kan anak? Paham. Oke. Nah, dalam bimbingan kelompok kita hari ini ada asas-asas yang harus kita pegang teguh ya. Oke, yang pertama ada namanya asas kerahasiaan. Nah, dalam asas kerahasiaan ini apapun yang unsurnya bersifat rahasia dalam proses layanan kita hari ini cukup kita yang mengetahuinya ya. Tidak perlu diceritakan oleh orang lain ya, luar dari kelompok kita ini. Kemudian ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, kalian secara sukarela hadir di tempat ini bebas mengeluarkan pendapat dan tanggapannya tanpa adanya paksaan dari siapapun ya. Oke, kemudian ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, kalian harus terbuka dan jujur untuk mengungkapkan segala perasaan-perasaan dan permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi, sehingga nantinya kita akan mencarikan solusinya secara bersama-sama ya. Dan kalian tidak perlu ragu dan takut ya Nadia. Oke, sudah paham tentang asas-asas dalam bimbingan kelompok? Oke, baik ya. Kegiatan kita ini kita sepakat di waktunya dulu ya Nana ya. Oke, kita akan melaksanakannya selama 40 menit ke depan. Bagaimana? Apa kalian setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat ya. Nah, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan kita hari ini ya. Nah, sebentar Ibu akan menampilkan sebuah video. Paham video? Oke, sebentar itu videonya akan kita nonton sama-sama. Setelah itu kita akan bahas bersama ya dalam kelompok kita ini ya. Jadi nantinya
jika kalian ada yang ingin bertanya, menanggapi atau menjawab, silakan angkat tangannya ya. Oke, langsung saja angkat tangannya. Nah, dan terakhir, Ibu akan menampilkan PowerPoint terkait dari materi kita hari ini ya. Oke. Nah, bagaimana anak? Paham? Paham, Bu. Kita paham ya? Oke. Apa kalian sudah siap untuk kita lanjut kegiatan ke tahap berikutnya? Siap. Oke, baik. Nah, di sini Ibu akan hasilkan videonya. Nah, kalau disimak baik-baik ya. Bisa dilihat? Stop. Mau kemana kamu? Saya mau masuk, Pak. Mau masuk? Emang kamu nggak lihat sekarang udah jam berapa? Ya, Pak. Saya kan cuma telat 10 menit. Kamu mau jadi koruptor? Kok koruptor sih, Pak? Saya kan cuma telat. Iya, kamu koruptor waktu. Waktu aja nggak bisa kamu hargai. Pak, saya janji, Pak. Saya nggak bakal telat lagi, Pak. Tolonglah, Pak. Janji. Ya udah, lain kali manfaatin waktu sekarang.
tayangan video tadi? Ayo. Ya, silakan. Arwin. Baik, perkenalkan saya Arwin Firman. Saya akan memberikan tanggapan terkait video tersebut. Nah, berdasarkan apa yang saya lihat dari video tersebut, dapat saya simpulkan bahwa seseorang dalam video tersebut kurang memanajemen waktu dengan baik. Artinya dia kurang memanfaatkan waktunya sehingga apa yang akan dia lakukan itu tergesa-gesa dan terburu-buru. Seperti itu. Ya, menurut Arwin, seseorang yang tidak bisa memanage waktunya dengan baik sehingga apa yang dia akan lakukan tergesa-gesa dan terburu-buru ya, sehingga hasilnya tidak maksimal. Nah, oke, ada tanggapan lain? Ya, silakan. Saya dari tanggapan video yang tadi, penyebab permasalahannya karena selalu menunda-nunda pekerjaan sehingga dia kewalahan dalam Menurut Mas Fira, orang itu selalu menunda-nunda pekerjaannya sehingga dia kewalahan dalam mengatur waktunya. Ada lagi anak-anak? Oke, silakan. Oke. Baiklah, di sini saya akan memberikan solusi terkait dari permasalahan yang disebutkan dari kedua teman saya, yaitu di sini kita pentingnya untuk memanajemen waktu, di mana kita harus memprioritaskan pekerjaan yang lebih penting terlebih dahulu atau menyelesaikan pekerjaan yang lebih penting terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi seperti hal yang seperti kita lihat di video tadi, yaitu tergesa-gesa dan tidak menyelesaikan pekerjaan secara maksimal. Jadi itulah pentingnya kita bagaimana caranya memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Tadi jawaban dari Nadia ya. Nah, ada lagi? Nah, silakan Nak. Saya akan memberikan tanggapan terkait video tersebut. Menurut saya, seorang itu tidak dapat mengatur waktunya dengan baik. Dia tidak bisa mengatur atau mengurutkan prioritasnya yang lebih penting dahulu, sehingga apa yang dia kerjakan itu tidak maksimal. Oke, apa lagi? Ada? Nah, silakan. Isma. Menurut saya akan menambahkan solusi. Lebih baik kita menjadi seorang terpelajar harus lebih sadar betapa pentingnya memanage waktu agar bisa berdampak dengan baik ke masa depan kita. Oke. Ada lagi? Nah, itu tadi ya. Kalian sudah mengungkapkan persepsinya terkait dari tayangan video. Nah, di situ adalah seseorang yang kurang bisa memanage waktunya dengan baik, sehingga apapun yang dia kerjakan itu tergesa-gesa ya, karena dia tidak bisa membagi waktu antara mana pekerjaan yang lebih diprioritaskan dan tidak ya anaknya. Oke, nah sekarang ibu mau tanya dulu kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang manajemen waktu? Oke, apa itu manajemen waktu? Nah, angkat tangannya yang bisa menjawab. Nah, silakan, saya tanya satu persatu ya. Nah, silakan. Manajemen waktu adalah kemampuan seseorang untuk mengatur waktunya dengan sebaik mungkin atau mengatur waktu secara efisien, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Oke, kemampuan seseorang untuk mengatur waktunya secara efisien agar apa yang dikerjakan nantinya bisa maksimal seperti itu. Nah, coba silakan. Menurut saya, manajemen waktu adalah suatu penggunaan atau pemanfaatan waktu sebaik mungkin dengan membuat sebuah rencana aktivitas atau kegiatan yang disusun. Oke, lagi. Menurut saya, manajemen waktu adalah cara membuat waktu terkendali sehingga dapat menghasilkan efektivitas dan produktivitas. Oke. Waktu adalah tidak membuang waktu. Oke, tidak membuang-buang waktu. Oke, siapa? Ya, Fadel. Menurut saya manajemen waktu adalah cara menjalankan kegiatan seperti belajar, beristirahat, ataupun bermain secara efektif. Oke, membagi waktu antara belajar dan bermain secara efektif. Oke, Arwin. Menurut saya, manajemen waktu itu bagaimana cara seseorang untuk mengatur atau membagi waktunya dengan baik sehingga apa yang akan dia lakukan itu efektif dan efisien. Oke, selanjutnya
Maya, silakan. Menurut saya, manajemen waktu adalah sebuah keterampilan di mana seseorang itu memiliki keterampilan untuk mengatur rencana bagaimana memanfaatkan waktunya sebaik-baik. Oke. Ada rencana bagaimana seseorang memanfaatkan waktunya secara baik-baik ya. Oke, selanjutnya, Kakak. Menurut saya, manajemen waktu adalah tindakan seseorang untuk membuat suatu jadwal yang dimana bisa membedakan antara kegiatan yang menjadi prioritas dan kegiatan yang bisa disampingkan. Nah, di sini tujuan untuk membuat skala prioritas itu supaya bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya sehingga segala pekerjaan yang telah diatur atau yang telah disusun bisa berjalan semua dengan baik dan bisa terselesaikan dengan baik. Oke, selanjutnya. Menurut saya, manajemen waktu adalah suatu kegiatan mengontrol waktu karena waktu itu terbatas dan tidak dapat diulang, maka dimanfaatkan dengan sebaik berikut. Oke. Semuanya sudah? Sudah? Lagi? Oke. Semuanya sudah memberikan jawaban tentang manajemen waktu ya Nana. Nah, berarti kalian itu sudah memahami apa pengertian tentang manajemen waktu. Jadi kemampuan kita untuk merencanakan mengatur waktu semaksimal mungkin ya, agar yang nantinya kita kerjakan itu bisa maksimal. Contohnya kita bisa memprioritaskan terlebih dahulu yang mana yang lebih penting, pekerjaan mana yang lebih penting dan pekerjaan yang tidak terlalu penting ya, agar waktunya bisa maksimal. Oke. Nah, selanjutnya mengapa sih manajemen waktu itu penting? Silakan. Karena waktu itu tidak bisa diulang kembali. Oke, menurut Mas Kira karena waktu itu tidak bisa diulang kembali. Nah, ada lagi? Nah, silakan Arwin. Menurut saya, mengapa manajemen waktu itu sangat penting? Karena apabila kita tidak dapat mengatur waktu dengan baik, maka semua kegiatan atau apa-apa yang akan kita lakukan itu tidak tersusun secara baik dan hasil yang dihasilkan itu tentunya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka diperlukan manajemen waktu untuk mengatur skala mana yang paling prioritas untuk kita lakukan dan mana yang bisa dikesampingkan. Oke. Jadi kita harus memprioritaskan mana pekerjaan yang lebih utama dan pekerjaan yang kita kesampingkannya kalau misalkan itu tidak terlalu penting ya, agar waktunya tidak terbuang sia-sia. Gitu. Ya, ada lagi ya? Ada yang lihat silakan. Menurut saya, manajemen waktu itu penting karena apabila tidak ada pengaturan waktu untuk pekerjaan-pekerjaan yang kita akan lakukan, maka kita akan menjadi bingung dan ujung-ujungnya stres. Kalau tidak ada manajemen waktu, kita akan bingung dan ujung-ujungnya kita akan stres ya. Kalau misalkan ada dua pekerjaan yang harus selesai dalam satu hari, kan otomatis kita sebagai manusia biasa kan tidak bisa membagi diri kita. Saya harus ke sana dan ke sini ya. Jadi prioritaskan dulu yang mana lebih penting agar keduanya bisa berjalan ya, yang optimal ya namanya. Oke, nah. Sebelum Ibu memaparkan materinya, kita ada satu permainan lagi ya, agar kalian lebih bersemangat ya. Namanya itu tepuk 1, 2, 3. Oke, babaknya seperti ini ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Bisa dipahami? Oke, kita mulai ya. Sekarang konsentrasi. Tepuk 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Tepuk 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan kita semua. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya yang namanya. Ya, Bu. Oke, lanjutkan dulu ya. Kita lihat. Bisa? Oke, ini ya. Manajemen waktu. Nah, manajemen waktu adalah merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pemahaman produktivitas terhadap waktu.
Yang pertama, tujuan adalah kunci utama. Mengatur waktu tanpa memiliki rencana dan kemudian justru akan mengumpulkan waktu, ya, artinya waktu terbuang sia-sia. Kemudian yang kedua itu bersikaplah fleksibel dan buat diri dihormati dengan memberikan waktu untuk menghormati orang lain. Kemudian selamatkan waktu dengan prioritas. Nah, seperti yang kalian ungkapkan tadi, prioritaskan dulu mana kegiatan yang dianggap penting dan yang tidak terlalu penting, ya. Oke, selanjutnya fokus dalam satu waktu untuk mengerjakan suatu hal penting, maka hindari semua gangguan, ya. Oke. Nah, selanjutnya refreshing. Nah, kalau kalian mengerjakan tugas secara terus-menerus, pastinya juga akan merasa stres, ya. Jadi sesekali refreshing lah, atau berrekreasi bersama teman-teman dan keluarga, ya. Seperti itu. Kemudian isilah waktu dengan kegiatan yang memotivasi diri kalian, ya. Nah, kemudian berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting. Kalau misalkan ada ajakan teman dan menurut kamu itu tidak penting, cobalah berani untuk mengatakan tidak, bahwa saya tidak akan melakukan itu karena ada hal yang lebih penting yang akan saya selesaikan terlebih dahulu. Seperti itu, ya. Kemudian tips manajemen waktu, yang pertama itu membuat perencanaan, yang kedua disiplin waktu, kemudian fokus dengan apa yang dikerjakan, berani mengambil keputusan, kemudian jagalah kesehatan, ya anak-anaknya. Nah, kemudian tips mengatur waktu dalam belajar. Yang pertama, buatlah jadwal kegiatan harian, ya. Ada di sini yang sudah membuat jadwal kegiatan hariannya di rumah? Pasti sudah ada atau belum? Oke, jadi mulai sebentar kalian harus membuat jadwal kegiatannya, ya, supaya kegiatannya itu tertata apa yang akan diprioritaskan terlebih dahulu, yang mana yang lebih penting dan yang tidak penting, ya. Nah, kemudian mengontrol diri, menentukan prioritas, menghindari kebiasaan menunda pekerjaan. Nah, ini kalau sering menunda pekerjaan, pastinya akan terbengkalai, ya. Pasti tidak ada pekerjaan yang akan selesai. Contohnya, saya malas, sebentar saya kerjakan. Padahal sudah banyak waktu yang terbuang sia-sia. Kayaknya ada seperti itu di sini. Ya, siapa? Nah, kemudian disiplin dan konsisten, ya anak-anak, ya. Oke, itu tadi anak-anak, ya. Hari ini. Selanjutnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Baiklah, saya akan bertanya, sebagai pelajar, bagaimana cara kita untuk mengatur waktu dengan baik? Oke, sebagai pelajar, bagaimana cara kita mengatur waktu yang baik? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan, ya. Baiklah, sesuai tadi yang Ibu paparkan tentang materi, yaitu di situ tadi ada cara membuat jadwal belajar. Nah, itulah pentingnya kita membuat jadwal supaya kita bisa bagaimana cara kita memanage waktu dengan baik. Jadi di dalam jadwal itu kita membuat mana kegiatan yang lebih harus kita selesaikan terlebih dahulu sesuai deadline dari pekerjaan itu. Jadi kita melihat berdasarkan deadline terlebih dahulu yang harus diprioritaskan. Oke, jadi menurut Nadia, cara mengatur waktu sebagai seorang pelajar kita harus tetapkan pada deadline-nya. Nah, jadi kerjakan dulu tugas-tugas yang mana yang harus diselesaikan, dan jangan juga menutup, ya, tugasnya. Kalau misalkan dalam satu hari itu ada 5 tugas yang harus diselesaikan, dan pada hari itu juga kalian memaksakan diri untuk menyelesaikannya. Bagaimana caranya bisa maksimal mengerjakan tugas itu? Kalau misalkan bagaimana? Apakah kalian sanggup ini mengerjakan 5 tugas dalam satu hari? Tidak. Nah, jadi aturlah waktunya, ya anak-anak, ya. Oke, seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Sebagai seorang pelajar, apa saja hambatan atau kendala yang dialami saat memanage waktunya termasuk? Sebagai seorang pelajar, apa saja hambatan atau kendala dalam memanage waktunya dalam belajar? Ada yang bisa menjawab? Ya, Rin, silakan. Baik, menurut saya kendala apa yang dialami oleh seorang pelajar sehingga tidak dapat memanage waktunya dengan baik. Nah, seperti yang saya alami, kendala saya sehingga tidak bisa memanage waktu, yaitu yang pertama, saya sering lupa
pekerjaan, tiba-tiba ada pekerjaan yang lebih penting dari apa yang akan saya kerjakan. Nah, sehingga membuat saya bingung, untuk mengambil keputusan terlebih dahulu yang mana akan saya kerjakan, karena kedua pekerjaan tersebut sama-sama penting. Kemudian yang kedua, kendalanya itu menunda pekerjaan atau menunda apa yang akan kita lakukan. Kendala dalam seorang pelajar yang sehingga tidak dapat memanage waktunya itu dia lupa atau dia sering menunda-nunda pekerjaan, kemudian membuang-buang waktu apa yang dia akan lakukan, sehingga apa yang dia susun itu tidak berjalan dengan lancar. Itu ya kendalanya ya, dari menunda pekerjaan atau tugas, tidak seperti yang dikatakan tadi dia tidak memiliki deadline atau inilah gunanya kalian harus membuat jadwal harian ya di rumah ya, agar bisa mulai dari bangun tidur jam segini, sholat, makan, berangkat ke sekolah, belajar di sekolah, kemudian jam pulang. Pulang juga harus diatur waktunya ya, apa yang kalian lakukan selama di rumah ya Nana ya, gitu ya. Ada lagi Nak? Ya, silakan. Pertanyaan saya, bagaimana hubungan antara manajemen waktu dengan prestasi belajar? Oke, hubungan antara manajemen waktu dengan prestasi belajar. Ada dulu. Menurut saya hubungan antara prestasi belajar dengan manajemen waktu itu sangatlah penting, karena apabila kita tidak manajemen waktu apakah untuk belajar di kelas dan belajar untuk misalnya lomba, olimpiade atau apa, kita akan bingung yang mana kita akan mempelajari. Nah, kita lihat dulu yang mana, apakah misalnya ada tugas sekolah. Nah, misalnya tugas sekolah jadinya besok. Nah, jadi yang perlu itu yang pertama untuk tugas sekolah. Nah, misalnya apabila memang sudah urgent, sudah dekat deadline-nya, maka kita pilih yang prestasi belajar menurut saya. Ada lagi yang mau menambahkan ya, silakan Nak. Maksud dari prestasi belajar yang dilihat itu karena kalau kalian benar-benar menerapkan manajemen waktu yang baik dan benar, maka kamu lambat laun akan beradaptasi dan menjadi orang yang disiplin. Semakin tinggi manajemen waktu, maka akan semakin tinggi prestasi belajar seseorang. Begitupun sebaliknya, semakin rendah manajemen waktu, maka akan semakin rendah juga prestasi belajar. Menurut Makfira, semakin tinggi manajemen waktu seseorang pelajar, maka akan semakin tinggi pula prestasi belajar yang akan dia raih ya, karena dia mampu mengatur waktunya dalam belajar ya. Sebaliknya, kalau misalkan siswa tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memanage waktunya dengan baik, tentunya dia tidak akan maksimal dalam belajar dan akhirnya prestasinya akan menurun ya. Oke, ada lagi ya? Nadia ya, silakan. Di sini saya menunjukkan dan pendapat dari keduanya. Yang pada intinya, jika seorang pelajar yang memiliki prestasi belajar, maka dia adalah seorang yang bisa memanage waktunya dengan sebaik-baiknya. Jadi pentingnya itu memanage waktu, yaitu supaya kita bisa meningkatkan kualitas diri kita jadi lebih baik lagi. Oke, baik. Kalian sudah mampu menjawab terkait jawaban dari teman-temannya, dan di sini menunjukkan bahwa kenapa manajemen waktu itu sangat penting agar kita bisa melakukan pekerjaan yang efektif dan efisien, agar segala sesuatu tujuan atau target kegiatan bisa tercapai baik secara baik dan maksimal ya. Terutama ketika kalian itu dalam mengatur waktu dalam belajar. Perlu diseimbangkan antara kapan waktu belajar dan kapan waktu bermain. Seperti itu ya. Kapan juga waktu bersantai, karena pengelolaan waktu belajar itu sangat baik dalam membantu meningkatkan hasil belajar kalian ya. Sehingga nantinya kalian bisa sukses ke depannya karena kalian sudah memiliki keterampilan dalam memanage waktu dengan baik, dan akan mengarahkan diri kalian itu ke dalam tujuan yang kalian harapkan ya namanya. Oke, baik. Sepertinya kegiatan kita akan segera berakhir. Adakah yang bisa menyimpulkan terkait begini, ibu dulu memberikan kesempatan kepada kalian, apa sih kesan-kesan yang kalian dapat
telah mengikuti layanan yang dilakukan kita ini. Bidang kelompok kita. Oke. Silakan nak. Adel. Kesan saya yang pertama itu saya sudah bisa membedakan yang mana prioritas waktu dengan prioritas yang akan dikerjakan sama yang tidak. Yang kedua, saya bisa membuat jadwal atau memilih waktu saya dengan baik dan benar. Oke. Selanjutnya, Alin. Pesan-pesan saya dalam belajar kelompok kali ini, saya sudah sadar bahwa menunda pekerjaan itu tidaklah baik untuk seorang pelajar karena dapat berpengaruh kepada apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian di sini saya sadar bahwa manajemen waktu dengan baik itu sangat berkaitan dengan prestasi belajar kita, sehingga saya paham bahwa kita sebagai pelajar harus betul-betul memanfaatkan waktu dengan baik. Aina, silakan aja. Baik, teman-teman saya selama mengikuti bimbingan kelompok ini, di sini saya banyak belajar bagaimana cara mengatur waktu dengan baik, dan di sini juga saya bisa mendengarkan pendapat dari teman-teman saya bagaimana pentingnya mengatur waktu dan bagaimana cara mereka dalam mengatur waktunya. Jadi di sini kita bisa lebih mengetahui lebih dalam bagaimana itu memanage waktu dengan baik. Nah, silakan. Ada yang kira memberikan kesimpulan? Nah, yang mana? Jadi memanage waktu itu adalah suatu hal yang sangat penting. Nah, di dalam memanajemen waktu kita disuruh buat untuk memprioritaskan pekerjaan yang lebih penting ke tidak yang penting. Kemudian bahwa kita dalam manajemen waktu tidak hanya untuk pekerjaan, akan tetapi untuk seperti beristirahat, bermain, bekerja, yang semuanya itu dibagi rata supaya agar kita tidak stres. Oke, baik. Nana, misalnya tadi ya, bagi kalian itu tidak mampu menerapkannya, bagaimana memanage waktunya dengan baik ya, dan berharap itu ke depannya kalian bisa menerapkannya di kegiatan masing-masing ya, terutama dalam kegiatan belajar. Oke, pertemuan kita akan segera berakhir, dan insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi ya, kita akan membahas topik yang lebih menarik ya, dan harapannya itu seperti itu. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan keaktifan kalian selama mengikuti layanan bimbingan kelompok hari ini ya. Oke, sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo silakan, siapa yang pimpin doanya? Ya. Oke. Marilah kita menutup kegiatan ini dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita berdoa semoga kita mendapatkan hikmah dari kegiatan kita hari ini ya, dan kita mendapatkan manfaat setelah kita melaksanakan kegiatan ini adanya. Dan Ibu akhiri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.